Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Helmalia Divaningrum dari kelas RB1 Manajemen. Di sini saya akan membuat presentasi mengenai pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS. Dan inilah presentasi dari saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengolahan data menggunakan SPSS. Jadi di sini saya menggunakan data berupa data nilai ulangan harian, metodologi penelitian dan statistika dari 20 responden kelas RB1. Di sini saya sudah membuat datanya di Microsoft Excel. Kemudian di sini saya menggunakan Metopen dan statistika. Kita masuk ke SPSS, kita tulis Metopen. Kemudian yang selanjutnya kita tulis statistika. Dan di sini desimalnya kita rubah menjadi 0. Kemudian untuk mengisi bagian data, kita copy data dari Microsoft Excel. Kita paste. Di sini datanya sudah keluar. Kemudian di sini saya akan menganalisis dengan klik Analyze, pilih Descriptive Statistik, kemudian klik Frekuensi. Di sini saya memindahkan dari sebelah kiri ke sebelah kanan di bagian variabel. Kemudian kita klik Statistik. Pada bagian Central Tendency, kita klik semua, Mean, Median, Modus, Sum. Kemudian untuk Distribution, kita klik semua. Dan untuk Dispersion juga kita klik semua. Jadi pada bagian Central Tendency ini kita akan mengetahui berapa rata-rata dari data yang sudah kita olah, berapa nilai tengahnya, berapa modusnya, dan berapa jumlahnya. Dan pada Dispersion kita akan mengetahui berapa standar deviasinya, berapa variasinya, range, nilai minimum, nilai maksimum, dan standar errornya. Begitu juga dengan bagian yang lain. Kita juga akan mencari kuartil dan persentil. Kita cari misalnya persentil 20. Kemudian kita cari misalnya persentil 30. Kemudian kita klik continue. Selanjutnya untuk charts kita pilih histogram. Kemudian klik continue. Untuk format kita klik ascending values untuk mengurutkan data. Kemudian kita klik OK. Nah, inilah tampilan dari pengolahan data menggunakan SPSS. Jadi di bagian bawah itu ada tulisan running frequency. Ini kita tunggu saja sampai hasil datanya keluar. Ya, di sini sedang memproses. Nah, inilah hasil data dari deskriptif frekuensi yang sudah kita analisis tadi. Nah, pada bagian statistik ini menampilkan dua jenis data yang kita cari tadi, yaitu Metopen dan statistika. Nah, untuk Metopen sendiri rata-ratanya adalah 86,35 dengan standar errornya adalah 1,563 dan mediannya atau nilai tengahnya adalah 86,50 dan modusnya adalah nilai 80, yang artinya nilai 80 ini paling sering keluar. Kemudian di bawahnya ada standar deviasi, variance, skewness, standar error, kurtosis, standar error, kemudian range, minimum, maksimum. Nah, di minimum dan maksimum ini menunjukkan berapa nilai terkecil dari nilai ulangan Metopen ini. Dan untuk maksimumnya yaitu berapa nilai yang paling besar. Kemudian jumlahnya di sini ada 1727 dan persentil yang kita cari tadi yaitu persentil 20 itu 79,20 dan persentil 30 itu 80. Begitu juga untuk bagian yang statistika, di mana di sini ada rata-rata yang menunjukkan bahwa rata-rata nilai statistika untuk 20 responden ini adalah 84,45 dengan medianya adalah 85,50, dengan modusnya adalah nilai 90,
Begitu juga dengan ketentuan-ketentuan yang lainnya seperti standar deviasi, variance, skewness, standar error of skewness, kurtosis, standar error of kurtosis, range, minimum, maksimum, dan jumlah nilai. Nah, untuk nilai statistika ini, nilai terkecil yang didapatkan oleh 20 responden itu ada pada nilai 74 dengan nilai yang paling tinggi 92 dan jumlah nilainya adalah 1689. Kemudian kita klik ke bawah, di sini ada tabel frekuensi. Nah, untuk tabel Metopen itu sendiri di sini terlihat berapa saja orang yang mendapatkan nilai-nilai tertentu ini. Misalnya, nilai 75 itu hanya ada 1 orang, nilai 80 itu ada 3 orang. Nah, nilai 80 ini adalah modus dari nilai mahasiswa untuk mata kuliah Metopen ini. Begitu juga dengan yang lainnya. Nah, untuk statistika juga seperti itu. Misalnya nilai 74 itu hanya didapatkan oleh 1 orang, nilai 75 itu didapatkan oleh 2 orang, begitu juga yang lainnya. Dan di sini nilai 90 itu ada 5, yang artinya terdapat 5 mahasiswa yang mendapatkan nilai 90. Kemudian di sini ada histogramnya untuk Metopen. Kemudian yang paling bawah ada histogram untuk statistika. Nah, setelah kita mengolah data ini, kita bisa mengekspor file ini menjadi file Microsoft Word. Caranya kita klik file, klik export. Kemudian kita pilih tempat penyimpanannya. Di sini saya memilih data save, kita klik, kemudian kita klik save. Di sini saya beri nama filenya data nilai Metopen dan statistika, kemudian klik save, kemudian klik OK. Di sini sedang proses export file. Kemudian saya buka file. Di bagian data save kita cari data nilai Metopen dan statistika. Jadi di sini sudah muncul dan data nilai tadi sudah berbentuk file Microsoft Word. Kita buka saja filenya. Ini sedang proses pembukaan file. Nah, jadi apabila file ini kita masukkan ke dalam Microsoft Word, hal itu memudahkan kita apabila kita akan menggunakan file pengolahan data ini untuk kebutuhan skripsi maupun kebutuhan analisis data yang lainnya. Jadi data yang tadi di SPSS itu sudah bisa otomatis berpindah di sini. Nah, data ini pun juga bisa kita copy ke file yang lain. Maka dari itu kenapa tadi saya bilang hasil yang sudah diekspor ini bisa memudahkan kita untuk menggunakan data ini untuk kebutuhan analisis data. Nah, kita scroll ke bawah. Di sini ada statistik, ada tabel frekuensi untuk Metopen dan statistika, begitu juga dengan histogram. Nah, jadi seperti itulah langkah untuk pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS dan juga cara untuk mengekspor data yang sudah diolah tadi ke dalam Microsoft Word. Nah, teman-teman, itulah tutorial pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS berupa
pengolahan data, untuk nilai, metodologi penelitian dan statistika, dan juga untuk cara mengekspornya ke Microsoft Word. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.